Bapak Ibu, seperti spanduk yang di depan bahwa ini adalah program lanjutan dari Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Yang pertama kemarin kita sudah melaksanakan di tahun pertama, tapi tetap juga saya mengucapkan kepada Bapak Ibu selamat datang di peserta PMO level sekolah untuk pertama, yaitu bulan Agustus. Nanti kita akan menjalani PMO ini sebanyak 6 kali, yaitu setiap 2 bulan sekali kita mengadakan tahapan dari mulai refleksi dulu, kemudian kita melakukan PMO, setelah itu kita tindak lanjut, dan yang terakhir adalah nanti kita implementasi. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti heran ya, kenapa tahun lalu Bapak Ibu tidak dilibatkan dalam kegiatan PMO. Jadi ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk tahun kedua ini. Kita angkatan kedua, tapi tahun kedua. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di sini ada tim DKP ya. Tim DKP ada 5 orang. Nah, kalau kegiatan itu dulu difasilitasi oleh fasilitator. Jadi kita mengikut kepala sekolah, tim DKP itu mengikut petunjuk dari fasilitator, kemudian kita implementasikan sekolah. Nah, untuk tahapan ini pemerintah mengembalikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sekarang sekolah penggerak ini yang di angkatan kedua ini kita sendirilah yang menentukan maju atau mundurnya kegiatan sekolah penggerak ini. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa sama-sama kita saling membantu, saling berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Tentunya ini adalah yang paling penting adalah satu tim, satu hati, karena tidak akan mungkin saya bisa menjalani ini sendiri. Tentunya Bapak Ibu lah yang bisa membawa teman-teman Bapak Ibu untuk menjalankan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, kegiatan ini tentunya bukan hanya pada titik Bapak Ibu, tetapi hari ini kita refleksi kemarin sudah memakai seluruh guru, tapi kalau PMO ini kita pakai beberapa tim, yaitu ada tim FGP, kemudian tim DKP. Kalau tim DKP siapa ya? Bu apa boleh tim DKP? Ibu ya, Ibu Adriani ya dengan Ibu Ika. Kemudian ada Ibu PKS Kurikulum ya, Ibu PKS Kurikulum, Ibu Sapina. Kemudian ada Bapak Ibu dari tim FGP. Jadi memang Bapak Ibu, besar harapan saya untuk kemajuan program ini adalah kita memang saat ini senang sekali setiap kita PMO ataupun refleksi kita akan ditemani oleh ibu pengawas kita ya. Jadi kita tidak berjalan sendiri, ibu pengawas akan mengarahkan kita dan kita bisa bertanya, berdiskusi dengan beliau untuk menjalankan program program yang telah ditentukan dari mulai Agustus. Ya mungkin Bapak Ibu bisa buka ya di PMO ini. Pasti Bapak Ibu masih bingung sih Bu PMO itu. Jadi memang PMO ini nama kerennya PMO ya. PMO level sekolah ini Bapak Ibu, ini ada tahapannya. Ada tahapannya yang harus kita, kemarin kita sudah sebelum PMO kita mengadakan refleksi, pembelajaran kolaborasi tadi itu sudah kita lakukan ya. Kemudian sekolah menemukan akar masalah, kemudian sekolah menyepakati solusi, dan yang keempat adalah sekolah melakukan implementasi. Nah, ini gambaran PMO ya Bapak Ibu. Jadi kita ke depannya tetap merefleksi ya. Kemudian di sini. Nah, di sini bisa ini yang saya terangkan tadi bahwa program Sekolah Penggerak Angkatan 1
pada kegiatan refleksi kemarin, tentu Bapak Ibu ya, pada kegiatan refleksi kemarin kita memakai rapor mutu ya Bapak Ibu, rapor mutu yang mana rapor mutu itu kemarin sudah kita bahas dan kemudian Bapak Ibu sudah bisa menentukan apa sih sebenarnya masalah-masalah yang harus kita selesaikan dari rapor mutu itu. Contohnya kalau kita adalah yang paling signifikan yaitu masalah numerasi ya Bapak Ibu dengan iklim. Jadi Ibu pengawas, kemarin kita sudah melaksanakan refleksi berdasarkan rapor pendidikan, di sini. Ya, rapor pendidikan ini inilah yang masih harus kita benangin ya. Kita benangin numerasi ya. Kalau literasi kita sudah mahir, tapi kalau numerasi memang ini naik dari tahun lalu, tahun 2022 ke 2023 itu naik, tapi dia belum mencapai. Nah, tentunya dari sini, dari masalah numerasi ini tentunya harus ada nanti tindak lanjut yang harus kita lakukan, baik peningkatan kompetensi, ITK, dan siswa. Nah, ini kita lihat lagi ya Bapak Ibu. Ini ada kemampuan numerasi dengan metode pembelajaran. Nah, ini berarti kita yang harus Bapak Ibu dulu yang harus menggali lagi dari potensi sampai ini menjadi mahir. Ini tetap naik, anak-anak setiap tahun tetap naik, tapi belum menjadi hijau, dia belum mahir. Nah, ini keamanan nanti ada di iklim keamanan ini ada yang masih ini ya, masih berkembang. Banyak indikator-indikatornya ya. Baik Bapak Ibu, Ibu pengawas, kami kemarin pada saat minggu yang lalu kan kita sudah sama-sama menemukan masalah yaitu kemampuan numerasi dan iklim keamanan. Jadi kami kan belum begitu memahami ya Ibu, apakah ini kan masih kategori sedang ya, masih kategori sedang numerasi, apa yang sebaiknya kami lakukan sehingga ini bisa menjadi maju. Banyak ya Bapak Ibu indikatornya ini, saya sudah bagi ya. Tadi kita sudah bagi rapor bunyinya dengan Bapak Ibu, dan kita kemarin sudah menyimpulkan Bapak Ibu sudah masing-masing memegang ya masalah-masalah yang harus kita bahas. Tapi mohon kepada Ibu pengawas, langkah-langkah apa saja yang harus kami lakukan untuk untuk fokus supaya ini menjadi mati. Baik itu kepada Ibu pengawas kami mohon kesediaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, putar ke atas, tangan diputar-putar, putar ke bawah, tangan diputar-putar, putar ke kanan, tangan diputar-putar, putar ke kiri. Ya, tangan kita semua. Gambarnya belum fokus karena ada yang nggak ingat ya putar kiri dan kanan. Oke, supaya fokus kita tangan di atas, tangan di atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap belajar. Baru keluar semua ini auranya ya. Nah ini baru semangat. Jadi saya lihat karena selama ini PMO itu bukan sekolah yang melaksanakan, tapi kebijakan yang baru. Selama 6 bulan ini kita punya proyek. Jadi PMO itu apa sih tadi? Kepala sekolah menyampaikan PMO itu apa, tapi nggak dijelaskan PMO-nya itu apa gitu ya. Itu suatu project management office ya, yang memang kita ada project yang harus kita kerjakan, ada target selama 6 bulan. Jadi siklus pertama sudah kita lakukan kemarin, namanya pra-PMO. Pra-PMO itu berarti kita melakukan refleksi, sumber datanya boleh asesmen, penilaian, hasil belajar siswa, atau rapot pendidikan, dan kita saat refleksi kita sudah mengambil data itu berdasarkan rapot pendidikan. Nah, kalau kita lihat rapot pendidikan saat kita refleksi memang dua ya yang perlu sekali tindak lanjut, numerasi dan iklim keamanan. Ya, dan Bapak Ibu ini dan ibu-ibu ini udah bawa Bu, udah menyiapkan kesimpulan dari yang refleksi. Iya. Jadi dari refleksi itu permasalahan di sana sudah kita temukan. Jadi ini kita masuk ke siklus 2. Siklus 2 itu kita melaksanakan PMO. Jadi kalau kemarin pra-PMO, PMO ini kita lah diskusi sekarang. Permasalahan sudah kita temukan, kan gitu. Kita mau mencari apa sih yang menjadi akar masalah, yang menyebabkan masalah itu muncul. Nah, baru kita buat solusinya. Jadi kalau setelah kita tadi membahas tentang rapor pendukung kita, mana-mana yang bakal kita bahas, mungkin Bapak Ibu bisa menuangkan dari yang saya terangkan tadi untuk di kertas Bapak Ibu. PMO level sekolah. Level. PMO level sekolah. PMO sudah kami. PMO level sekolah. Pokja manajemen organisasi, berarti dia kelompok manajemen yang ada di sekolah. Langsung ini Kak. Kalian pengen bisa berkomunikasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menuangkan
Bapak Ibu masalah titik 2 ini masalah. boleh, nah, ya boleh. Ya, boleh. Nanti kan Bapak Ibu bisa presentasikan ke depan Kategori mana yang prioritas harus kita benahi. nilai capaian masih di itu. Ini cepatnya abang. Ini akar Nilai masalah ini capaian enggak masih di sini deh. Nanti harus terlihat ya kan yang tahun-lalu sama tahun sekarang. Bawah capaian ya, ada bawaannya ya. Semuanya ya Kak. Yang penting kan kita nanti untuk presentasinya tahu. Capaian waspada langsung aja ya di ada gini kan ya. Pada nilai. Kita boleh. Oh ini masalahnya apa? Ya, berarti itu akar masalah pada posisi D4 iklim keamanan. Berarti iklim keamanan pada masalahnya pada yang mana? Karena masalahnya ini Bu, itu keamanan. Iya. Kesejahteraan siswa. Ya, ya benar. Ya. Karena ini masih berkembang, ini masih perlu harus jadi hijau, masih perlu kita benahi. Nanti berarti, tuliskanlah berarti ini iklim. Oh, bukan apa-apa. Ini akar masalah. Mana nih? Ini masalah di Ya, boleh. Ini enggak apa-apa. Nanti ibu nerangkannya kan bisa dari sini. Berarti akar masalah berarti yang ini, ya kan? Nah, Ini berarti ada bisa. akar masalah. Ya, masalah di sebelah sini. Ya, sebelah sini. Kesejahteraan psikologi siswa. Ya, karena dia masih kuning. Kalau dia kita kan mau kalau bisa menunjuk hijau semua. Orang ini di sini ada tahu. Lalu capaian boga ya. Nah, kalau capaian berarti kan dia capaian sinilah nilainya. Nilainya harus dimasukkan. Iyalah. inspirasi kegiatan inspirasi kegiatan. Nanti kan kita yang baca. Iya. Atau bisa buat sebelum sesudah nih yang harus ini satu ini yang harus kita capai. Ya, sekarang posisi kita berarti di sini 1, ya. Tapi sebenarnya berkembang itu ya sudah sampai mau mahir. Ya bagus, tapi ya lebih bagus lagi kalau dia berwarna kuning, berwarna hijau. Nah, jadi nanti yang ini bisa tindak lanjutnya gitu. Ini titik Ya, ini yang harus dicapai itu ya. Yang harus dicapai iklim dulu, tapi posisi kita ini dia. Posisi kita ini. Ya. Ya, boleh. Nah, boleh. Skemanya gimana? Yang penting Bapak Ibu kan nanti bisa memahami prosesnya. nilai-nilai
keperluan numerasinya masih banyak ya di bawah. Nah, kemudian nanti dia akan masuk ke dalam. Nah, ini ada pemilihan ini ya. Apa semua apanya ini termasuk dalam kesatuan zodiak ini? Salah satu yang paling Ini nanti kaitannya sama implementasi yang mau kita lakukan supaya mengkontrol yang nilai berkembang ini. Dengan cara apa? Program. Berarti kan di sini apa? Berarti itu gurunya kan? Menggunakan aplikasi apa? PMM bukan? Jadi Bapak Ibu guru yang harus membuka itu sehingga menjadi menularkan ke anak. Kan iklimnya masih berkembang. Dia belum lahir. semua habis tintanya. Biasanya di pulpen tinta besar. Ya. diktekan ya satu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Berarti itu kepada seluruh guru ya. Kepada seluruh guru. Kebanyakan aja dengan cukup nggak? Ini nanti iya kan nanti kita punya nggak cukup untuk peningkatan kapasitas guru. Ya. Jadi nanti guru itulah yang bisa menuntaskan sehari-hari dalam apa yang dia dapat ke dari apa namanya komisi. Ini L-nya lo usahakan ini L dan terlalu nih. Refleks. Bisa ini L-nya nih kayak refleksi. Terkait materi Yang dia bisa pas. kesejahteraan psikologis. Pembentukan Meningkatkan kompetensi. pembentukan dan stimulasi komunitas belajar. Tapi untuk sendiri Pemanfaatan platform peningkatan kompetensi guru. platform mengajar Kepala sekolah. merdeka mengajar Iya. merdeka mengajar Peningkatan guru. untuk peningkatan Peningkatan kompetensi guru. untuk peningkatan Dan kepala sekolah. dengan berbagi pengetahuan Di edit aja punya di kata-katanya. dengan berbagi berarti Pengetahuan. dapat ke numerasi ya karena numerasi yang masih rendah kita numerasi kan udah memang ini ya tapi tetap harus dipertahankan berarti yang masalah yang harus kita benahi numerasi kemudian berapa nilai yang 1,72 ya Karena kalau di levelnya harus ini ya. dia memang dia naik tapi dia belum mencapai ke sini. Iya. Berarti yang ini yang masih yang tadi ini kita benahin ini masih berkembang. Ini harusnya hijau. Iya. Kalau ini masih di bawah dari rata-rata kabupaten dan nasional. Gitu. Nah, ini berkembang tapi dia nih sudah mau mencapai kenapa hijau mau mencapai mahir. Jadi mungkin Iya. yang minusnya kalau masih yang hijau. Iya. Ini tetap diterapkan. Ya Kayak minus. itulah. Ini berarti yang kita masih kreativitas. Berarti kita belum bisa mengembangkan, belum kita belum maksimal untuk menstimulus
siswa itu gitu. Jadi makanya kan nanti pembenahannya itu ibaratnya ya, ada dua. karakter dia dari numerasi sendiri. Kalau dari pelajaran A, nah ini dari pelajaran A mengaitkan dengan A gitu, dia bisa sampai ke situ. Tapi masih bisa. Jadi nyoba satu ini sisanya matematika saja. Ya, Kaitkan dengan kadang pelajaran ya, lain. betul. Tas mata pelajarannya itu dia belum bisa apa namanya, belum bisa membudaya lah. Harusnya kan kalau dia masuk memang sudah 10 besar sama kabupaten kita udah masih ini anak-anak karena dia naik cuma belum capai dari nilai yang diinginkan. Inilah yang harus kita tekankan sama anak-anak. Nah, ketika guru ngasih mata pelajaran, nah ini juga harus kita Pola pikir bahwa numerasi itu hanya di matematika barangkali. ya betul Ya, Pak, ya. ya jadi dia lintas mata pelajarannya itu bahwa dia pikir matematika doang ini numerasi padahal pelajaran lain juga ada numerasi gitu. Berarti gurunya juga harus apa namanya benar-benar bisa mengatakan sama anak membedakan sebenarnya matematika itu bukan hanya di numerasi itu bukan hanya matematika, bisa pelajaran IPA. Kalau bisa anak-anak dibawa ke lingkungan luar sekolah, luar kelas gitu, supaya dia apa namanya cepat memahami. Udah bagus tapi belum sampai mahir. Sampai belakang ya. Ada berapa sekarang? Ada berapa nih? Berapa? Tahu. Psikologi siswa masih berkembang. Untuk itu dapat menggunakan masa tersebut dengan cara yang komunikasi bisa peningkatan ini satu lah ya, Pak, itu keamanan satu masalahnya. Programnya ada dua, satu peningkatan kompetensi kita, kebijakan yang
cocok kita pilih, yang bagus kita pilih untuk mendongkrak masalah-masalah yang masih masih berkembang. Kemudian seperti numerasi itu kan dia masih di bawah ya, di bawah standar, walaupun dia naik setiap tahun dia naik capaiannya, tetapi dia belum mencapai standar nasional. Kalau untuk iklim, numerasi lah, siapa yang udah siap duluan? Ada? Oke, iklim ya Ibu ya? Iya. Oke. Iklim keamanan. Oke. Saya orang Ibu, berarti satu pegang ya, satu pegang ininya, Dari sini satu baca ya, satu baca. Alhamdulillah. Satu pegang, satu baca ya. Udah siapnya apa? Kita tinggal foto. Saya satu ya, oke. Nah itu berarti bunganya ya yang baca ya itu. Jadi masalah Iklim keamanan Ibu. ya, oke. Iklim keamanan ya, berarti iklim keamanan kita nilainya di situ apa? Masih berkembang kan? Masih berkembang Ibu. Berkembang ya, belum mahir ya. Oh, baik, itu berarti memang harus kita harus kita push lagi supaya memang dari sisi guru sama siswa makanya bisa jadi mahir. Baik, itu akar masalah. Akar Ini masalah masalahnya dari iklim keamanan ya Bu. Ya, Masih oke. tergolong waspada. Ya, oke. Ya. Ya, oke. Mengapa masih waspada? Karena kesejahteraan psikologi siswanya itu masih berkembang. Oh, berarti ada indikator-indikator yang belum benar-benar kita penuhi gitu. Jadi kesejahteraan psikologi siswa itu tentunya ada indikator-indikator tadi dari yang saya terangkan itulah nanti yang harus sinkron antara guru dengan siswa. Oke, itu capaiannya berapa? Sampainya 1,88. 88. Nah, terus menurut kelompok orang Ibu tindak lanjutnya itu apa ya? Ada 2 Bu. Yang pertama, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi kesejahteraan psikologi siswa. Oh, benar ya. Pemanfaatan? Platform Merdeka Mengajar Bu. Ya, berarti Bapak Ibu guru harus benar-benar menggali potensi diri sendiri untuk memahami menggali apa-apa saja yang ada di PMM sehingga Bapak Ibu guru bisa memakai terampil digunakan di lingkungan sekolah dan di RPP gitu ya. Oke, yang kedua, pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagi pengetahuan, diskusi terkait kesejahteraan psikologi siswa. Oh ya, berarti kita perlu mengadakan kelompok-kelompok kecil ya di dalam mapel A, mapel B, mapel C gitu ya, yang untuk mendongkrak gimana kesejahteraan psikologi siswa yang ada di sekolah ini memang benar-benar sampai ke mahir. Baik, terima kasih Ibu, kelompok iklim keamanan kita sudah dapat masalahnya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan kepada tindak lanjut. Baik, ada lagi kelompok yang mana Bapak Ibu? Kami Bu, Oke, Ibu, masalahnya apa ya? masalah kami hampir sama, yaitu pada iklim keamanan. Oh, oke ya. Itu masih tadi apa? Berkembang atau? Capaian kami di sini capaiannya sedang. Oh ya. Dari masalah Oke, tersebut skor yang diperoleh 1,32. Jadi ternyata akar masalah dari iklim keamanan tersebut adalah kesejahteraan psikologis siswa yang harus diperhatikan. Oh ya, berarti sebenarnya ini satu indikator dari sana ya, sama ya. Oke. Solusinya atau program yang dapat dibenahi yaitu meningkatkan kompetensi GTK-nya, guru dan tenaga pendidikannya, dan berarti kan harus ada kolaborasi antara guru dengan Stakeholder yang di dalam ya. Iya. Oke. dan kebijakan yang menunjang kesejahteraan psikologis murid tadi. Ya, berarti Bapak Ibu kita semua harus pahami dulu sebenarnya iklim keamanan ini psikologis siswa itu apa. Nah, itu yang harus kita pilah dulu dari indikator-indikatornya itu mana yang harus kita push sehingga itu menjadi mahir. Itu kan masih sedang. Ya, baik. Mungkin kalau iklim ini kita memang sudah hijau ya, sudah hijau sebenarnya
tetapi tetap itu bisa turun ketika kita lengah gitu. Jadi memang kita tidak boleh lengah antara guru dan siswa, kemudian harus saling mengingatkan. Jadi memang benar-benar sekolah kita harus benar-benar mendapatkan anak-anak kenyamanan yang luar biasa di sekolah ini. Tapi bukan hanya siswa, tentunya juga harus seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti tinggal ada, oke, Ibu ya, masalah orang itu apa tuh dari Kemampuan numerasi. oh ya, oh numerasi ya memang kita numerasi masih sudah bagus, sudah naik setiap tahun numerasi, tetapi antara literasi dan numerasi itu memang benar-benar senjang, terjadi kesenjangan. Kalau literasi itu kita setiap tahun memang sudah rata-rata nasional, kalau kabupaten kota sudah 10 besar ya. Numerasi ini belum sampai ke sana, tetapi anak kita sudah setiap tahunnya itu meningkat gitu. Tapi kita jangan lengah, ini harus benar-benar tidak bisa antara kita pihak Bapak Ibu guru, kemudian sekolah itu benar-benar harus semua guru mapel harus benar-benar mampu bahwa kemampuan numerasi ini bukan hanya pada matematika. Jadi dia harus tahu, guru itu harus tahu lintas mata pelajarannya. Berarti itu capaiannya berapa Ibu? Oh iya. Berarti kalau orang itu maksudnya tindak lanjutnya itu apa? Memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah dengan materi numerasi. Oh iya, benar. Karena kan kalau di PMM itu Bapak Ibu gali terus, di sana Bapak Ibu akan menemukan sebenarnya numerasi itu tidak hanya pada matematika saja, tetapi anak-anak bisa Bapak Ibu bawa keluar kelas, Bapak Ibu, tapi kalau bisa usahakan seperti refleksi, terangkan sama mereka bahwa anak-anak dalam mapel ini bahwa kalian akan menemukan perhitungan ini, kemudian ada aljabar, itu kalian Bapak Ibu guru harus terampil sehingga anak-anak memahami, karena kemampuan numerasi ini mereka masih mindsetnya berpikir untuk matematika saja. Bapak Ibu bisa bawa ke lapangan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sama teman-teman mapel yang lain, ini bisa digali kembali, duduk bareng, berapa menit pulang sekolah, Bapak Ibu bisa membuka aplikasi PMM ini biar tambah paham dan bisa diimbaskan kepada anak-anak. Kalau yang kedua, Penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. oh ya, itu yang tadi saya bilang, bisa Bapak Ibu membawa anak-anak ke luar kelas, gitu, mengenalkan lingkungan sekolah, tapi kaitannya dengan numerasi. Terus selanjutnya, pembentukan dan optimalisasi komunikasi belajar untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan berbagai pengetahuan dan diskusi terkait numerasi. oh iya, baik, tetap ya. Yang keempat tuh Refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pembelajaran numerasi dengan melibatkan pemangku kepentingan di sekolah. oh iya, baik. Memang kita nanti harus mengadakan kegiatan diskusi seperti coaching yang berkesinambungan, untuk tentunya nanti kita bisa dibantu, dibimbing kepada ibu pengawas ya, untuk yang poin yang keempat. Nah, kalau itu yang kedua itu apa? Karakter. Oh iya, berarti kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di kemampuan numerasi itu kan ada indikator-indikator yang benar-benar harus kita penuhi karena dia belum mencapai mahir. Tentunya kita harus menggali apa-apa saja. Kalau kita Bapak Ibu, semakin sering Bapak Ibu menggunakan aplikasi PMM ya, sambil duduk dengan teman-teman, itu akan Bapak Ibu banyak sekali itu gudang ilmu ya, gudang ilmu yang bisa Bapak Ibu pahami kenapa kita pada tahap berkembang. Baik, terima kasih ya Ibu. Kelompok
Ibu? Numerasi ya? Ya. Oh, tetap numerasi ya. Numerasi. Akar masalahnya, coba akar masalahnya. Akar masalahnya sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan cakap, terutama hal kompetensi pada domain bilangan, Bu. Itu yang menjadi masalahnya. Oh iya. Baik di aljabar, geometri, ataupun dalam domain data dan ketidakpastian. Itu Ya, yang benar. menjadi akar masalahnya. Ya, jadi memang di numerasi itu kan ada aljabar ya, Bu Adriani ya. Ada aljabar, apalagi Bu Adriani? Bilangan, ketidakpastian, geometri. Dan kompetensi menalar, itu juga terjadi permasalahan ternyata. Ya, berarti anak belum terampil ya untuk apa namanya membaca teks-teks yang disediakan. Ya. Oke. Ya, benar. Berarti itu tindak lanjutnya apa ya Ibu? Benang itu? Yang pertama secara keseluruhan memang kita mau tenaga pendidik itu memanfaatkan PMM, Bu, supaya lebih optimal lagi. Dan kemudian yang kedua rekomendasinya adalah pembentukan dan optimalisasi komunitas belajar. Itu penting. Jadi harus ada komunitas belajar yang perlu kita lihat. Sebenarnya kita sudah ada ya Ibu komunitas belajar ya, Tapi lebih kita optimalkan lanjut lagi ya. ininya, pembentukan komunitas belajarnya. Ya, komunitas belajar ya. Dan penyusunan dan penerapan ini kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan kaus. Ya, ini ada ketuanya komunitas Iya. belajar di sini. Kebetulan Iya. bersama kita hari ini. Ya, tapi itu saya penasaran yang ini yang karakter itu bawah apa itu? Ada karakter ya? Iya, Bu, kreativitas itu. Dan Oh, kreativitas. Oh, Kita kreativitas. termasuk yang ini juga gitu. Oh, iya. Kreativitasnya kurang, kemudian ya kita berharap bahwa semangat gotong royong itu juga ada. Jadi dalam penyelesaian masalah dalam komunitasnya, kreativitas Oh dan iya gotong iya royong ya, mereka karakter tetap kita. anaknya ya ya oke oke baik baik. Baik Bapak Ibu, itulah masalah-masalah yang kita apa namanya yang kita dapatkan ketika kita refleksi di minggu yang lalu bahwa dari hasil rapor mutu itu kita masih menemukan beberapa, tapi memang saya ada download ya untuk yang ke 2023 itu Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat nanti di WA grup sekolah kita. Memang di situ numerasi yang masih kuning ya, numerasi yang masih kuning. Tetapi yang hijau ini ini tidak menutup kemungkinan akan kembali menjadi merah gitu. Ketika kita tidak bisa mempertahankan. Jadi memang indikator-indikator yang semua inilah yang harus kita biasakan terus gitu. Jadi supaya ini tetap hijau. Nah, berarti dia kan anak itu sudah makin dari semua 6 rapor itu ada 6 ya Bapak Ibu, ada 6 dimensi, jadi ada iklim, kemudian ada numerasi, ada literasi. Nah itu ini ada 6, tapi yang kita masih benar-benar harus ekstra nih Bapak Ibu guru nih, benar-benar ekstra itu di sini di numerasi. Jadi ini bukan hanya beban Bapak Ibu guru matematika gitu, tapi Bapak Ibu numerasi ini ada Bapak Ibu harus mampu mengaitkan dengan lintas, ini kan lintas mata pelajaran ini kan, sehingga anak-anak itu masih berpikirnya ya numerasi itu matematika loh Ibu akan, tapi Bapak Ibu harus mampu membiasakan dan memahami ataupun memberi pemahaman kepada anak-anak indikator-indikator dari numerasi ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah paham lah ya masalah-masalah kita sebenarnya yang harus kita tindak lanjuti selama 6 bulan selama masa PMO, yaitu PMO kita itu dari bulan Agustus ini yang pertama kali. Kita harus ekstra ini ya Bapak Ibu, mempertahankan itu lebih susah daripada menggapai. Jadi harus saling mengingatkan dan tim semakin disolidkan. Baik, setelah kita mengetahui akar masalah yang ada Bapak Ibu buat itu masing-masing kelompok, tentunya kita akan memilih topik dari PMO yang ada 4 ya. Baik Bapak Ibu,
dan pengembangan sekolah. Nah, tentunya ini harus kita sesuaikan dengan data yang kita dapat, data yang kita punya. Nah, kalau yang ini kalau dia untuk subtopik yang pertama manajemen dan pengembangan sekolah. Kalau manajemen pengembangan sekolah kita sudah punya dokumen ya, dokumen 1, kemudian dokumen program sekolah, anggaran, kita kemitraan, dokumen P5 kita sudah laksanakan. Tetapi nanti Bapak Ibu juga kita masing-masing lihat mana yang mau kita jadikan tindak lanjut. Nah, kemudian subtopik strategi implementasi. Nah, ini untuk implementasinya. Jadi nanti kita bisa pilih A, B, C, D, nggak mesti kita pilih semua, mana yang cocok dari data kita. Yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas, ya, implementasi pembelajaran di kelas. Di sini ada penyusunan modul ajar, tentunya kita sudah punya masing-masing. Kemudian penyusunan ATP, kemudian penyusunan dokumen. Tapi nanti tetap saja kita harus kembali ke data mana yang lebih cocok. Inilah yang mau kita sepakati pada PO ini. Dapat topik ini, inilah yang kita tidak lanjuti. Dan yang ketiga, iklim inklusif, dan yang keempat adalah peningkatan kapasitas guru. Nah, baik Bapak Ibu, baik Ibu, saya ingat ya. Jadi dari 4 yang ini, saya rasa saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kita saling saling berdiskusi ya. Mana sih sebenarnya yang mau kita benahi selama 6 bulan ini? Tapi merujuk pada data kita. Baik, ini boleh kita pilih. Nah, ini ada kata dia, ada pemilihan subtopik. Sekolah, program sekolah penggerak dapat memilih 1 sampai 2 subtopik. Bisa dari topik yang berbeda untuk dijadikan prioritas dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Kemudian topik dan topik lainnya dianggap kurang relevan, juga bisa dibawa. Berarti lebih boleh. Tapi kalau memang 2, kita sanggupnya 2 juga boleh. Nah, dari 1, 2, 3, 4 ini kita boleh memilih subtopik yang mana. Misalnya kita mau yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. Misalnya penyusunan modul aja. Enggak mesti B ini kita bawa, enggak mesti. Gitu. Tapi, nah kita kembali lagi. Kalau kita mau ambil iklim, kita mau yang C aja boleh. Nah, jadi kita disepakati ya Bapak Ibu, yang mana sebenarnya mau kita implementasikan ke depan. Bapak Ibu coba pilih dulu mana yang harus kita push. Kalau saya melihatnya kepada latihan mandiri melalui PMM, peningkatan kapasitas guru. Ya, penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru kan? Oh iya, maksudnya itu topiknya peningkatan kapasitas guru. Oh iya, kita mengambil subtopiknya yang latihan mandiri melalui PMM. Jadi itu yang cocok. Kalau ke rapor pendidikan kita kan semua memang harus memanfaatkan. Oh bisa, berarti kalau kita pakai numerasi, berarti Bapak Ibu nanti bisa kita saling coaching ya Ibu ya. Nah, buka aplikasi PMM, kemudian Bapak Ibu bisa share ke kelas seperti biasa, tapi kita sehingga terampil dan anak pun terampil. Itulah yang bisa tidak berkembang lagi menjadi mandiri. Gimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu yang mau jalankan kita sama-sama gitu. Atau pilih yang mana yang menurut Bapak Ibu harus kita jalankan 6 bulan ke depan. Kita pilih 2 ya Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Harus 1. Namun? Studi tiru ya? Oh, studi tiru ya. Oke. Berarti kalau studi tiru ada 3 nih. Studi tiru yang ketiga. Berarti kita peningkatan kapasitas guru yang C ya. Baik Bapak Ibu coba ini kan dulu nanti saya bisa ini ya. Saya bisa lupa. Tuliskan ya. Yang B ya? D. C. Ya, yang C dulu. Yang C dulu pelatihan mandiri melalui PMM ya. Baru yang kedua ini ketiga, studi tiru yang ketiga ya, Ibu Adrian ya. Yang lain gimana? 3 berarti ya, boleh ya kita bawa 3.
itu di samping kita melakukan peningkatan mutu berbasis data, tetap kita mengacu ke rapor pendidikan. Kemudian kita juga menciptakan ekosistem lingkungan sekolah yang aman, menyenangkan, nyaman. Jadi yang terakhir itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kalau saya lihat dari rapor pendidikan pun kita juga perlu implementasi pembelajaran di kelas supaya saya kepala sekolah bisa melihat bapak ibu guru di sekolah kita bagaimana mengajar yang menyenangkan itu, karena semuanya berpusat kepada siswa. Jadi tambah saja satu lagi topik pada implementasi pembelajaran di kelas. Oh, baik. Berarti Bapak Ibu untuk tindak lanjut ya, kita pilih 2 topik. Yang pertama peningkatan kapasitas guru, yaitu poin C, kemudian poin D, dan yang satu lagi adalah implementasi pembelajaran di kelas, yaitu yang A, penyusunan modul ajar dengan subtopiknya implementasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana Bapak Ibu? Setuju kan? Setuju. Tapi Bapak Ibu kok bilangnya nggak semangat? Tadi kita mau 6 bulan kita jalanin ini. Oke? Bisa Bapak Ibu? Bisa Ibu. Oke, baik. Dengan pemilihan topik dan subtopik untuk PMO level sekolah SMP Negeri 1 Pergongan dengan memilih 3 topik, berarti berakhirlah kegiatan PMO level sekolah untuk pertama yaitu di bulan Agustus. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu semuanya ya, dan terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu pengawas. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi barokah